Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriela Elista dari Prodi D3 Kebidanan, Kampus ITKES Wisata Husada Samarinda. Pagi bunda-bunda, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu pengertian tumbuh kembang dan pertumbuhan pada anak. Poin yang kedua itu saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Poin yang ketiga saya akan menjelaskan ciri-ciri tumbuh kembang anak, dan poin yang terakhir saya akan memberitahu bunda-bunda apa saja sih gangguan tumbuh kembang pada anak. Semoga bermanfaat ya bun. Baik bun, di sini saya akan menjelaskan konsep tumbuh kembang pada anak. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh. Sedangkan perkembangan aspek-aspek perkembangan yang biasanya dipantau. Poin yang pertama ya bun, 1. Gerak kasar atau motorik kasar. Motorik kasar adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri, dan sebagainya ya bunda. Poin yang kedua, gerak halus atau motorik halus adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil tetapi memerlukan koordinasi yang cermat seperti mengamati, menjepit, menulis, dan sebagainya ya bunda. Poin yang ketiga yaitu kemampuan berbicara dan berbahasa ya bun. Aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, bicara, berkomunikasi, mengikuti perintah, dan sebagainya ya bunda. Poin yang keempat, sosialisasi dan kemandirian ya bunda. Nah, dalam poin keempat ini, aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri anak, makan sendiri, membersihkan mainan sendiri, terus bermain bersama teman-teman, dia bisa mengambil makanannya sendiri, minumannya sendiri, berpisah dengan ibu atau pengasuh anak, bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ya bunda. Jadi dari keempat aspek ini sangat bermanfaat ya untuk perkembangan anak ya bun, jadi jangan khawatir. Baik bun, di sini saya akan menjelaskan ciri tumbuh kembang. Proses tumbuh kembang anak mempunyai beberapa ciri yang saling berkaitan. Simak ya bun. Yang pertama, perkembangan menimbulkan perubahan yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi, misalnya pertumbuhan otak dan serabut syaraf. Oke bun. Poin yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan setiap anak tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum ia melewati tahap sebelumnya. Kenapa? Karena seorang anak tidak akan bisa berdiri jika pertumbuhan kaki dan bagian tubuh lainnya yang terkait dengan fungsi berdiri akan terlambat. Perkembangan awal merupakan masa kritis karena akan menentukan perkembangan selanjutnya. Sekarang ciri tumbuh kembang poin ketiga ya bun. Pertumbuhan fisik. Perkembangan fungsi organ pada masing-masing akan mempunyai kecepatan yang berbeda-beda ya bun. Poin yang keempat, perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Pada tahap ini, pertumbuhan berlangsung cepat. Perkembangan pun demikian, terjadi peningkatan mental, memori, daya nalar,
asosiasi, dan lain-lain. Anak sehat bertambah umur, bertambah berat badan dan tinggi badannya, serta bertambahnya kepandaiannya. Poin kelima ya bun, perkembangan mempunyai pola yang tetap. Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut dua hukum yang tetap, yaitu 1. Perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah kepala, kemudian menuju ke daerah anggota tubuh. Yang kedua, perkembangan terjadi terlebih dahulu di daerah gerak kasar, lalu berkembang ke bagian jari-jari yang mempunyai kemampuan gerak halus. Poin yang keenam, perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Tahap perkembangan seorang anak mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Pertumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal yaitu genetik dan faktor eksternal adalah lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor lingkungan pasca natal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan anak, yaitu 1. Lingkungan biologis yang berpengaruh terhadap pertumbuhan adalah ras, jenis kelamin, umur, gizi, perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit. Yang kedua yaitu lingkungan fisik. Yang dapat mempengaruhi pertumbuhan adalah cuaca, keadaan geografis, keadaan rumah, dan radiasi cuaca. Yang ketiga yaitu keadaan sanitasi lingkungan yang kurang baik memungkinkan terjadinya berbagai jenis penyakit antara lain diare, cacingan, dan infeksi saluran pencernaan. Yang keempat, faktor psikososial yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak adalah stimulasi, motivasi, ganjaran, kelompok sebaya, stres. Yang kelima, faktor keluarga. Faktor keluarga yang berpengaruh pada pertumbuhan kembang anak adalah pekerjaan dan pendapatan keluarga. Yang keenam, faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan antara lain pendidikan, pekerjaan, teknologi, dan budaya. Oke, Bun. Di sini saya akan menjelaskan beberapa gangguan tumbuh kembang anak yang sering ditemukan ya, Bun. Disimak, Bun. Semoga bermanfaat. Poin yang pertama yaitu gangguan berbicara dan berbahasa. Merupakan indikator seluruh perkembangan anak karena kemampuan berbahasa sensitif terhadap keterlambatan atau kerusakan pada sistem lainnya. Poin yang kedua, cerebral palsy merupakan suatu kelainan dan postur tubuh yang disebabkan oleh kerusakan atau gangguan pada sel-sel motorik dan saluran saraf lainnya. Poin yang ketiga yaitu sindrom Down adalah kelainan yang memiliki kecerdasan terbatas dari anak-anak lainnya yang seusia dengan dia. Poin yang keempat yaitu stunting. Stunting yaitu anak yang seharusnya tingginya sesuai dengan umurnya tetapi terjadi gangguan. Jadi anak stunting itu lebih rendah atau lebih pendek dari anak seumurannya. Yang poin kelima, gangguan autisme merupakan gangguan perkembangan persiatif pada anak yang gejalanya muncul sebelum 3 tahun.
Yang keenam, gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif. Ini anak yang sangat aktif, bahkan sangat sulit untuk diatur. Anaknya sangat aktif. Oke Bunda, ini salah satu contoh anak-anak yang memiliki gangguan sindrom Down. Disimak ya Bunda, jangan sampai anak-anak Bunda terkena penyakit ini dan keluarga-keluarga sekitar. Semoga bermanfaat ya Bunda video yang telah Bunda tonton.